Shalom, selamat sabat kepada umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada pada hari Sabat yang berbahagia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Sabat ini kita boleh bertemu kembali, belajar bersama-sama dari firman Tuhan, yang harapan kita menolong kita untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kita sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat kita. Nah, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini tentunya kita harus berani membuat pilihan, karena pilihan itu sangat menentukan perjalanan akhir dari kehidupan kita, termasuk dalam proses keselamatan kita. Itu sebabnya dalam satu pekan ini kita berbicara tentang pilihlah kehidupan. Ya, kenapa harus memilih kehidupan? Kita nanti akan dipandu oleh seorang hamba Tuhan yang kita sudah undang, ya, dari negara tetangga kita, ya, dari Malaysia. Beliau adalah Pendeta DJ Herjai Zahari. Beliau adalah gembala jemaat di distrik Ranau, Sabah, Malaysia. Hamba Tuhan ini yang akan menjelaskan kepada kita pelajaran inti-inti dari pelajaran sekolah Sabat untuk satu pekan yang kita sudah pelajari. Kita akan mencoba untuk menghubungi beliau. Oke, baik. Selamat Sabat, Pastor Herjai. Apa kabar pada Sabat ini? Shalom, selamat Sabat, Pendeta Fortin. Puji Tuhan, sehat dan bersemangat. Luar biasa. Memang inilah yang menjadi kerinduan umat-umat Tuhan, ya. Selalu sehat, bersemangat, karena tidak lama lagi Tuhan segera datang. Baik, Amen. Pastor Herjai, kita tidak berlama-lama lagi berbincang-bincang sehubungan dengan pendahuluan ini. Kita akan segera membuka diskusi kita ini dengan doa agar pendeta akan segera menyampaikan pelajaran-pelajaran yang indah dari intisari pelajaran sekolah Sabat kita. Bagi seluruh pemirsa Hope Channel Borneo, mari kita sejenak tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan nasihat firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat kami yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Herjai Zahari. Tuhan, Kaulah memberkati hamba-Mu ini untuk dia boleh menyampaikan pelajaran ini dengan baik, mengambil intisari yang terbaik, menolong kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Pastor Herjai, jadi memang dalam kehidupan kita ini, ya, mau tidak mau kita harus memilih. Ya, mau tidak mau kita harus memilih. Tidak bisa, ya, kita hanya berdiam diri dan acuh tak acuh, ya, dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Bahkan sebagian orang mengatakan ketika Anda acuh tak acuh atau berdiam diri, itu juga adalah sebuah pilihan. Gitu, ya. Jadi berdiam diri juga ternyata pilihan, saudara-saudari, ya. Tidak memilih itu adalah pilihan juga ternyata, gitu, ya. Jadi pastikan kita harus memilih yang terbaik. Nah, berbicara tentang kehidupan, pilihlah kehidupan, ya, yang merupakan pelajaran sekolah Sabat kita, judul besar dari pelajaran sekolah Sabat kita untuk satu pekan ini. Yang menjadi pertanyaan kita yang pertama, Pendeta Herjai, adalah apakah ada takdir, ya, yang kita yakini, atau apakah gereja kita, Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 mempercayai apa yang disebut orang takdir, gitu, supaya kita paham. Jadi jangan nanti orang bilang, aduh, memang kamu sudah ditakdirkan kamu nggak selamat, gitu. Memang kamu sudah ditakdirkan miskin terus, ya. Kamu memang sudah terlahir ditakdirkan itu menjadi orang yang jelek rupa, contohnya begitu, ya kan? Bagaimana dengan hal ini, Pastor? Apakah takdir? Apakah ada takdir itu, dan apakah gereja kita mempercayai takdir? Silakan, Pastor. Baik, terima kasih Pendeta Fortin. Satu pertanyaan yang sangat menarik untuk mengawali perbincangan ataupun pembelajaran kita pada Sabat ini. Apakah ada takdir? Apakah gereja kita mempercayai pemahaman takdir? Baik, saya ingin katakan, iya. Dalam beberapa hal, gereja kita mempercayai takdir. Mungkin sebagian dari berkata,
Ini pendeta buat ajaran yang baru. Baik, mari kita lihat penjelasannya. Sebagian kita ataupun gereja kita mempercayai sebagian, maksud saya adalah takdir itu, kita harus memahami takdir itu apa dulu. Takdir adalah suatu ketentuan daripada Yang Maha Kuasa, dan kita sebagai manusia tidak dapat melakukan apa-apa ataupun tidak ada kebebasan memilih. Nah, dalam hal ini ada takdirnya. Contohnya, seorang lahir di dunia kita sekarang ini, kita tidak boleh memilih, saya mau lahir di dunia yang ketiga atau yang kelima, yang ke-10. Tidak. Itu adalah takdir, bukan atas pilihan kita. Atau juga seorang tidak boleh memilih, saya mau dilahirkan pada tanggal mungkin tahun 2025. Saya mau lahir pada waktu itu. Setelah COVID lewat. Kita tidak boleh memilih hal tersebut. Atau kita katakan, oh saya mau pilih orang tua saya, Presiden Jokowi. Oh nggak bisa. Itu sudah ditentukan di atas. Dan ketika Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa tidak boleh memilih. Saya tidak mau diciptakan. Oh enggak, Tuhan telah ciptakan mereka. Jadi dalam hal ini, kita mempercayai adanya takdir ataupun ketentuan daripada Tuhan. Yang tidak ada kebebasan memilih. Namun, ingin saya garis bawahi, gereja kita dalam konteks keselamatan menekankan dengan jelas bahwa kita tidak mempercayai takdir. Kenapa? Karena adanya kuasa memilih. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, benar mereka tidak ada pilihan untuk diciptakan, tetapi ketika mereka telah diciptakan, ada kebebasan memilih yang Tuhan berikan. Apa itu? Di Taman Eden Tuhan menyediakan 2 pohon. Pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Adam dan Hawa boleh tetap hidup ketika mereka tidak memakan pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dan memakan hanya pohon kehidupan itu. Sebaliknya kalau mereka mau melanggar Tuhan, mereka boleh memakan pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu. Jadi kita lihat di sini dengan jelas bahwa ada kebebasan memilih yang Tuhan berikan di Taman Eden. Ya. Dan gereja kita menekankan dengan jelas tidak ada takdir dalam keselamatan, ya. Dan lebih jauh berbicara tentang pohon kehidupan. Setelah manusia jatuh dalam dosa memakan pohon pengetahuan baik dan yang jahat, manusia ataupun Adam dan Hawa, nenek moyang kita yang pertama, tidak diizinkan untuk memakan pohon kehidupan lagi. Kenapa? Karena ketika mereka memakan pohon kehidupan itu, buah daripada pohon kehidupan itu, maka mereka akan kekal di dalam keberdosaan. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas mengatakan mereka dihalau daripada Taman Eden itu. Dan sangat menyedihkan, ya, ketika manusia tidak lagi dapat memakan pohon kehidupan dan terpisah daripada rumah mereka yang pertama. Tetapi hal yang menarik dalam cerita ataupun pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini dikatakan, di kitab pertama, kitab Kejadian menyatakan adanya pohon kehidupan. Di kitab terakhir Alkitab, diulangi lagi, ada pohon kehidupan muncul semula dalam kitab Wahyu. Dan ini menunjukkan bahwa setelah dosa berakhir, manusia akan memiliki akses penuh kepada buah pohon kehidupan. Tetapi harus ada pilihan yang tepat. Ya, harus ada pilihan yang tepat. Jadi saya kira itu penjelasan tentang pertanyaan sebentar tadi, ya, Pendeta Fortin. Siap. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, ya, berbicara tentang keselamatan, maka kita harus memilih. Itu, ya. Jadi Tuhan memberikan kuasa memilih kepada kita, yang bahkan Tuhan pun tidak dapat mengintervensi kita untuk menggunakannya. Itu diserahkan total kepada kita. Ya, jadi berhati-hati Bapak Ibu agar kita dapat membuat pilihan yang terbaik, khususnya, ya, dalam rencana keselamatan. Nah, Pak Pendeta masih berbicara tentang keselamatan. Ya, masih berbicara tentang keselamatan. Apakah ada istilah di atas pagar gitu, ya? Apakah ada istilah di atas pagar dalam konteks memilih keselamatan gitu? Sehingga ini boleh memberikan sebuah keyakinan kepada umat-umat Tuhan. Silakan, Pastor. Ya, apakah ada istilah di atas pagar? Maksudnya gini, ya. Saya pilih Tuhan dalam masa yang sama, ya. Saya punya kehidupan di dunia,
ya masih mengikut dunia tapi tetap ikut Tuhan juga. Maksudnya suam-suam di tengah-tengah. Apakah ada dalam hal memilih keselamatan? Jawabannya jelas tidak ada. Di seluruh Alkitab hanya dinyatakan dua pilihan. Pilih Tuhan atau pilih jalan kebinasaan. Ya, tidak ada jalan tengah, tidak ada pilihan ketiga. Karena di dalam dunia kita saat ini hanya ada dua kuasa yang bertentangan. Antara Kristus dengan setan. Antara kebenaran dan kegelapan. Baik, jahat, dan benar. Semua ini nyata dalam kehidupan kita. Nah, lebih jauh. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan. Kalau kita memilih Tuhan, keselamatan itu hanya datang daripada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan barang siapa percaya kepada Yesus akan selamat. Dan sebaliknya ketika kita tidak percaya maka akan binasa. Seperti mana cerita air bah ya dalam Kejadian pasal 7 ayat 22. Nuh berbicara berkhotbah begitu lama sekali bahwa akan adanya penghukuman. Ketika kita mempelajari lebih lanjut akan cerita ini, pada awalnya ramai orang yang percaya, ramai orang yang menuruti apa yang disampaikan oleh Nuh. Tapi secara pelan-pelan berkurangan orang dan mereka mengatakan Nuh sudah gila. Dalam hal ini memilih keselamatan, memilih untuk mengikuti Yesus, kadang-kala kita dianggap orang sinting ataupun gila. Namun dalam hal inilah kita ditekankan, kita perlu komitmen, kita perlu memiliki pola pikir, kita perlu memiliki fokus yang jelas dalam mengikuti Tuhan. Ya. Dalam dunia saat ini kita sudah tentu berhadapan dengan cabaran-cabaran yang berat. Memilih Tuhan itu bukan mudah. Kenapa? Karena dalam diri kita ada dua kuasa yang saling bertentangan, kata Rasul Paulus. Antara kedagingan dan juga keinginan roh. Saya masih teringat penjelasan dosen kami di UNAI pada waktu ketika berkuliah di UNAI. Dia menyatakan seperti ini. Di dalam diri kita manusia seolah-olah seperti terdapat dua ekor anjing. Anjing yang baik dan anjing yang jahat. Siapa yang menang? Dia tanyakan dalam kelas. Anjing mana yang menang? Banyak orang yang memberikan spekulasi, pelajar pada waktu itu ataupun mahasiswa memberikan spekulasi. Tahukah saudara jawaban daripada lecturer kami pada waktu itu? Dia mengatakan seperti ini. Anjing yang menang adalah anjing yang selalu diberi makan. Baik anjing yang baik maupun anjing yang jahat. Nah, dalam diri kita, kedagingan dan juga kuasa roh itu saling bertentangan. Yang menang mana? Tergantung mana yang sering kita beri makan. Kalau anjing yang baik selalu kita beri makan, sudah tentu anjing baik yang akan gemuk, besar, kuat, mengalahkan anjing yang jahat. Sebaliknya ketika kehidupan kita sering menghabiskan dengan bermain HP, hanya nonton movie, dan Alkitab itu terdiam, berdebu, maka ketika datang pencobaan mudah kita akan jatuh. Selanjutnya, dalam pelajaran ini kita diingatkan untuk tetap memilih hidup. Dan kehidupan itu hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita memilih Yesus, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 12 katakan, mereka yang memilih anak akan hidup. Sementara mereka yang tidak memiliki anak ataupun Yesus maksudnya di sini akan binasa. Kita harus bijak dalam hal ini, saudara dan saudari. Kita diingatkan dalam perumpamaan Matius 7 ayat 24 untuk mendirikan rumah di atas batu. Batu yang kokoh. Siapa batu yang dimaksudkan di sini adalah Yesus. Dan bagaimana kita mendirikan itu? Hidup penyerahan, hidup yang selalu mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Tidak ada jalan tengah, kita harus memilih untuk terus bergantung kepada Tuhan. Saya kira demikianlah penjelasan akan pertanyaan di atas pagar sebentar tadi ya, Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih Pastor. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya, tidak ada jalan tengah, tidak ada kita berada pada posisi tengah-tengah. Kalau pada saat ini mungkin kita pernah ya belajar di sekolah dengan istilah non-blok, ya, kita ini adalah negara non-blok gitu ya, tidak memihak kepada manapun gitu ya, negara manapun. Tapi berbicara keselamatan enggak boleh. Tidak boleh ada non-blok ya. Kita harus memilih
kepada siapa kita akan bernaung, kepada siapa kita akan bersekutu, ya, dan itu sangat menentukan keselamatan kita. Itu sebabnya kita perlu terus mengikuti pelajaran ini supaya kita diarahkan bagaimana kita menggunakan pilihan yang terbaik. Nah, masih berbicara tentang keselamatan ini, Pastor. Ya, karena Ya, memang satu pekan ini pelajaran kita hanya berbicara tentang pilihan kehidupan dan juga tentang keselamatan. Nah, kalau kita membaca pelajaran kita khususnya pada hari Selasa, di sana Musa, ya, dalam kitab Ulangan pasal 30. Di sana Musa menghadapkan dua kondisi, dua situasi, dua pilihan, gitu ya, dua warna kalau boleh dikatakan, ya, kepada bangsa itu. Ya, Musa menghadapkan kepada bangsa itu berkat atau kutuk, gitu ya. Kalau diwarnakan ini hitam atau putih, itu ya, gitu. Atas atau bawah, kanan atau kiri, gitu ya. Musa menghadapkan itu kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal 30. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, Pastor, adalah apakah Pastor bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang pilihan ini antara berkat dan kutuk, kematian atau kehidupan? Silakan, Pastor. baik, terima kasih Pendeta Fortin. Antara berkat dan kutuk, kematian dan kehidupan, ini suatu topik yang mencabar dan menarik untuk kita dalami sebagai umat Tuhan. Nah, konteks pembelajaran kita ataupun sekolah sabat kita pada sabat ini didasari dengan Ulangan 30, ya. Dan di sana kita melihat Musa menghadapkan kepada bangsa Israel dua pilihan yang jelas, ya, antara berkat dan kutuk, kehidupan atau kematian, kebaikan atau kejahatan. Dan bangsa Israel dinyatakan mereka harus memilih dengan jelas mana pilihan yang mereka harus ikuti. Kalau mereka menurut, dikatakan mereka akan aman. Sebaliknya kalau mereka tidak menurut, mereka akan sengsara. Nah, kita berhenti seketika di sini, saudara. Kita harus hati-hati untuk mencerna penyataan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 30. Kenapa? Karena kalau kita menerima bulat-bulat, maka kita akan tiba kepada pemahaman teologi kemakmuran. Yaitu kalau saya menurut, saya setia dalam pengembalian persepuluhan, saya setia datang kepada Tuhan, tidak akan ada sengsara. Apakah benar sedemikian? Saya tidak akan pernah, mungkin kalau dalam konteks bangsa Israel, tidak akan dijajah, tidak akan ada penawanan. Kita harus hati-hati untuk memahaminya, saudara. Ya, jangan sampai kita menerima teologi Calvinis ataupun John Calvin, di mana John Calvin mengatakan kalau kita setia, kalau kita beriman kepada Tuhan, Dia akan memberikan keamanan dan kesejahteraan. Dan tanda orang yang beriman itu adalah banyak harta, sehat. Sebaliknya kalau orang yang miskin seperti saya, berarti saya nggak diberkati. Kalau ada umat Tuhan yang mungkin pendapatannya pas-pasan, oh berarti mereka ini tidak setia kepada Tuhan. Sebaliknya yang mengembalikan persepuluhan, wah banyak, berjuta-juta ataupun miliaran, oh mereka pasti setia. Hati-hati. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita menekankan bahwa memilih kehidupan dan kejahatan ataupun berkat atau kutuk itu bukan sekadar berkat secara fisikal. Ya, konteksnya bukan hanya sekadar fisikal, tetapi jauh lebih daripada itu adalah tentang konteks kerohaniannya. Saya ingin jelaskan tentang simple wisdom dan advanced wisdom. Apa itu simple wisdom? Simple wisdom mengatakan kalau saya setia kepada Tuhan, saya akan baik-baik saja. Seperti mana yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1. Berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja diberbuatnya berhasil. Kalau kita terima bulat-bulat, inilah simple wisdom. Ya, saya setia, saya tidak akan ada keguguran, saya tetap subur. Hati-hati. Sedangkan advanced wisdom adalah kehidupan Ayub. Apakah Ayub setia? Oh, sudah tentu dia setia. Alkitab menjelaskan dia setiap petang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi justru kesetiaannya itu menghadapi tantangan yang berat. Anaknya mati, hartanya hilang, bahkan dia sendiri sakit.
Pertanyaannya, apakah dia tidak setia? Apakah dia orang yang kena kutuk? Sahabatnya mengatakan dia kena kutuk. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Ayub dikatakan, saya mau berdebat dengan Tuhan. Dan kalau kita ada masalah, jangan malu-malu untuk berdebat dengan Tuhan. Alkitab mengatakan dengan jelas, boleh berdebat dengan Tuhan. Dan ketika Ayub mengatakan dia mau berdebat dengan Tuhan, Tuhan datang memberikan jawaban. Dan jawaban Tuhan itu di luar batas Ayub. Ya. Kita tidak mungkin panjang lebar menjelaskan tentang Ayub, tapi yang poin penting di sini saya mau tekankan adalah berkat dan kutuk ataupun kehidupan ataupun kematian di sini bukan merujuk kepada konteks fisikal saja, bukan merujuk kepada hanya kenikmatan secara harta, tetapi lebih merujuk kepada kehidupan kerohanian kita. Pelajaran sekolah sahabat kita di hari Jumat, kalau kita lihat penjelasannya, ya saya lompat pelajaran, dikatakan kematian yang disebutkan dalam kitab suci ini bukanlah yang dijatuhkan kepada Adam, karena semua manusia menderita hukuman pelanggarannya. Ini adalah kematian kedua yang disamakan dengan kehidupan abadi. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan kematian dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa? Merujuk kepada kematian kedua. Pilihlah kehidupan. Kehidupan di sini merujuk kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesuslah kehidupan itu. Memilih Yesus. Ya. Dalam kehidupan kita. Memilih kehidupan itu. Jadi dalam pelajaran hari Selasa ini kita dipanggil saudara untuk menuruti perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan tanggung, jangan tengah-tengah saja, lakukan yang terbaik. Karena penurutan yang setengah hati tidak akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Saya kira itulah penjelasan tentang apa artinya pemahaman berkat dan kutuk, kematian dan kehidupan yang coba dinyatakan dalam Ulangan pasal 30. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Pastor Herjai. Ya, jadi semoga ini dapat membantu kita ya, Bapak Ibu pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun kita berada. Ya, ini menegaskan kembali kepada kita agar kita benar-benar membuat pilihan yang terbaik. Karena jika kita salah memilih, itu berkat dan kutuk itu benar-benar dihadapkan kepada kita. Jangan sampai pilihan kita itu salah. Ingat pesan Raja Sulaiman, ada jalan yang disangka orang lurus, bagus, mulus, tapi ujungnya maut. Jangan sampai kita telah berupaya, berusaha, ya, tapi kita nggak nyampe juga gitu ya. Jadi pastikan pilihan Anda benar dan tepat. Dan ini membutuhkan kuasa Roh Kudus tentunya untuk menolong kita membuat pilihan yang terbaik. Nah, Pastor, ada pernah satu kali seseorang berbincang dengan saya. Ya, kita berbicara tentang sulitnya kehidupan ini ya, perekonomian dan lain sebagainya. Melihat banyaknya orang-orang di luar sana begitu ya, yang memiliki kelebihan ya secara ekonomi, sedangkan kita hanya pas-pasan gitu ya, sedikit agak berkekurangan. Lalu saya katakan, selama kita berusaha dan percaya kepada Tuhan, maka rasa syukur akan mencukupkan kita untuk semua kebutuhan kita. Rasa syukur, sedikit ya boleh cukup, banyak ya boleh kurang, tergantung rasa syukur kita. Lalu beliau mengatakan demikian, pendeta, kalau kita mau hidup sesuai dengan hukum Allah, mengikuti hukum Allah, sepertinya akan sia-sia, dia bilang. Kita nggak akan pernah bisa selamat karena terlalu banyak aturan. Ya kan? Kita mau bermain sedikit di kantor enggak bisa karena enggak boleh mencuri katanya, enggak boleh bersaksi dusta katanya kan. Lah bagaimana kita mau bisa menikmati hidup ini kalau kita hanya mau jujur-jujur, lurus-lurus aja? Wah, kita ini akan tertindas terus. Kita ini akan menjadi bahan ejekan orang terus. Sepertinya agak sulit pendeta. Nah, Pastor Herjaya, pertanyaan saya adalah, apakah benar menurut pelajaran kita khususnya pada saat ini ya, pada hari Sabat ini, apakah benar penurutan akan perintah Tuhan itu berat ya, sehingga banyak orang mengambil jalan pintas ya kan, sudahlah yang penting dinikmati aja, nanti kalau sudah tua atau kalau sudah mau meninggal baru bertobat. Tapi siapa yang tahu umur? Kan tidak ada yang tahu umur gitu ya. Kalau kita berbuat jahat terus lalu kita tahu besok mau meninggal, ya bisa bertobat. Tapi siapa yang tahu umur? Apakah benar bahwa penurutan akan perintah Allah itu berat menurut pelajaran kita? Silakan Pastor.
Baik, suatu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita renungkan dan juga dalami. Apakah penurutan akan perintah Tuhan itu berat? Ketika berhadapan dengan pertanyaan seperti ini, para rabi, saya ingin mengambil cerita para rabi orang Israel ya. Ketika bangsa lain mengejek mereka, bangsa Israel ini terlalu banyak aturannya, nggak boleh buat ini, nggak boleh buat itu. Lalu mereka menceritakan sebuah cerita. Suatu kali di tanah Israel, ada seorang yang bertani dan memiliki kebun jeruk yang paling manis di tanah Israel. Dia punya teman, dan temannya ini suatu kali melewati kebun jeruknya. Lalu dia teringat bahwa temannya ini punya kebun jeruk yang paling manis. Ketika dia melewati kebun itu, dia mengambil, dia mencuri dia mencuri sebiji limau ataupun jeruk, lalu mengupasnya dan memakannya. Tapi sangat kaget ketika dia memakan jeruk tersebut. Itulah buat pertama kalinya dia merasakan jeruk yang paling asam dan pahit rasanya. Lalu dalam hatinya dia katakan, celaka sahabat saya, dia sudah mempermainkan saya. Beberapa minggu kemudian dia bertemu semula dengan sahabatnya, dan sahabatnya dengan antusiasnya mengatakan, sahabat, mari dulu ke kebun jeruk saya punya jeruk yang paling manis di tanah Israel. Lalu sahabatnya yang sudah pernah mencoba jeruk itu, yang sudah mencuri itu, dia katakan, aduh, enggak, hari ini saya sepertinya sakit perut, lagi sariawan dan sebagainya. Tapi temannya terlalu excited, dikatakan, mari dulu, coba dulu, saya punya jeruk yang paling manis. Oleh karena dipaksa, sahabatnya ini mengikuti. Mereka pergi ke tengah-tengah kebun jeruk itu. Lalu ketika mereka tiba di tengah-tengah kebun itu, sahabatnya mengambil sebiji jeruk dan mengupas dan memberikan kepada sahabatnya. Ketika disodorkan limau ataupun jeruk itu, dia kata, wah jangan dulu, saya sakit perut, coba dulu, ini paling manis. Lalu dia mengambil jeruk itu dan memakannya. Saudara tahu apa terjadi? Dia pertama kali merasakan jeruk yang paling manis di tanah Israel. Lalu dia katakan, sahabat, saya minggu lalu mencuri jeruk kamu. Tapi kok beda hari ini ya? Rasanya manis sekali. Sahabatnya tersenyum lebar dan dia katakan, saya tahu saya punya jeruk yang paling manis di tanah Israel. Tapi resikonya adalah habis dicuri oleh orang. Seperti mana kamu mengambil jeruk saya minggu yang lalu. Jadi untuk mengelak kecurian, jeruk saya habis dicuri, di sekeliling daripada jeruk yang paling manis ini, saya tanam jeruk yang paling asam dan pahit. Supaya orang ketika mau ambil jeruk yang manis itu, yang dahulu mereka rasakan adalah jeruk yang pahit. Cerita ini, saudara, digunakan oleh para rabi untuk menyindir bangsa-bangsa lain yang mengatakan penurutan perintah Tuhan itu berat. Penurutan akan perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan ataupun apapun perintah Tuhan lainnya, itu nikmat kalau kita tahu jalan yang benar, pergi ke tengah-tengah kebun jeruk itu. Andai saja kita tahu mana jalan yang benar, melihat daripada perspektif yang benar, 10 perintah Tuhan, hukum-hukum yang Tuhan berikan, itu nikmat. Nah, masalahnya kita tidak melihat dengan benar apa tujuan hukum Tuhan. Tuhan berikan 10 perintah itu untuk menjaga kita. Seperti pagar yang menghalangi hal-hal buruk terjadi. Seperti traffic light, lalu lintas kalau di bahasa Malaysianya ya. Kalau kita lagi mengemudi mobil, coba kalau orang di jalan raya, jalan sesuka hati, nggak ada aturan, maka yang jadi adalah kecelakaan, benar? Demikian juga 10 perintah Tuhan. Tuhan berikan agar kita selamat. Dan menuruti 10 perintah Tuhan itu tidak boleh seorang, harus kesemuanya. Harus sama-sama, tidak boleh seorang saja. Penurutan akan 10 perintah itu akan dinikmati ketika sahabat saya, tetangga saya, orang di sebelah sana juga menuruti perintah Tuhan. Masalahnya kita tidak menikmati hukum Tuhan itu karena kita melihat orang di sana melanggar. Dan kita ada munculnya keinginan untuk mau melakukan pelanggaran. Tapi perintah Tuhan ataupun firman Tuhan mengingatkan kita semula. Ada orang yang menyangka jalannya lurus. Seperti mana yang disampaikan oleh Pendeta Fortin sebentar tadi. Tapi ujungnya maut.
Raja Daud mengatakan dia cemburu orang yang gemuk-gemuk melakukan kesalahan. Tapi dia terhibur ketika mengetahui orang yang melakukan kesalahan itu akhirnya terpeleset jatuh. Penurutan akan perintah Tuhan itu nikmat, saudara. Kalau kita melihatnya dengan cara yang benar. Ya, Tuhan memberikan perintahnya, Tuhan memberikan hukum 10 itu untuk kebaikan kita. Dan segala perintah Tuhan itu sebenarnya mungkin ataupun kita boleh laksanakan. Andai saja kita mau berserah, menuruti dengan rendah hati atas bantuan Tuhan. Paulus juga membawa pikiran kita yang sama bahwa jika manusia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati, maka manusia itu akan diselamatkan dan mampu untuk menuruti perintah Tuhan. Saya kira itulah penjelasannya untuk apakah penurutan perintah Tuhan itu berat? Ya, tidak berat, nikmat sebenarnya, saudara, untuk kebaikan kita. Saya kembalikan kepada Pendeta Fortin, silakan. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi menuruti perintah Allah itu tidak berat, ya. Itu harusnya menjadi sebuah kenikmatan karena itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Ya, saya pikir kalau kita mengungkapkan sebuah ungkapan terima kasih kepada seseorang, kita tidak akan merasa terbeban untuk melakukan itu karena kita telah menerima kebaikan dari orang itu, gitu ya. Baik, terima kasih Pastor Herjai. Pertanyaan saya terakhir pada jam diskusi sekolah sahabat kita ini, Pastor. Kita tahu bahwa kita sekarang ini berada dalam satu dunia yang mana perilaku kehidupan orang-orang itu sepertinya sudah sangat duniawi sekali. Sangat duniawi dalam arti begini, tidak sesuai dengan standar yang Tuhan telah berikan. Ya, kita tahu bahwa dunia ini tidak akan semakin lebih baik. Ya, begitu ya pemirsa Hope Channel Borneo. Dunia ini tidak akan pernah lebih baik. Ya, dunia ini akan semakin merosot moralnya, akan semakin merosot perilaku orang untuk hal-hal yang buruk. Dan itu sudah dicatat dalam Alkitab. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, ya mungkin nanti Pastor Herjai boleh memberikan penjelasan kepada kita. Di lingkungan kita, di dunia di mana kita berada yang penuh dengan sifat-sifat kehidupan-kehidupan duniawi, ya, yang serupa dengan dunia ini, yang tidak peduli akan hukum Allah, ya, yang penuh dengan kecemaran-kecemaran hidup. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai penyembah-penyembah Allah yang benar, boleh tetap berada hidup benar di antara lingkungan yang sangat merosot moralnya. Silakan Pak Pendeta. Bagaimana kita tetap menjadi umat Tuhan yang setia, ya? Maksudnya gitu ya, Pendeta. Benar. Ini adalah suatu pertanyaan aplikasi yang sangat penting untuk kita resapi bersama-sama. Perlu kita benahi bersama-sama. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, umat Tuhan yang saya kasihi, menekankan tentang kita harus memilih menyembah Tuhan. Kita harus memilih untuk hidup ataupun terarah kepada Tuhan. Inilah inti sebenarnya yang mau ditekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam hal konteks orang Israel juga hal yang sama ditekankan. Bahwa inti daripada perjanjian Tuhan dengan Israel itu adalah penyembahan. Tuhan mau agar bangsa Israel itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka menyembah Allah yang hidup. Ya, pencipta langit dan bumi. Sementara bangsa yang lain adalah menyembah Allah-Allah yang terbuat daripada bahan-bahan yang Tuhan ciptakan sendiri. Ataupun benda-benda yang Tuhan ciptakan sendiri. Tuhan tegas mengatakan, saya pencipta kamu. Dan ketika Israel berada di tengah-tengah bangsa kafir, orang-orang yang menyembah hal-hal yang berbeda dengan mereka harus berbeda. Ya, mereka harus mengatakan mereka ini adalah umat Tuhan. Meskipun banyak pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi pada waktu itu. Nah, bagaimana mereka tetap berbeda? Dan itu pertanyaan yang sama juga kepada kita. Bagaimana kita di tengah-tengah dunia yang kacau bilau, yang begitu banyak perubahan hidup ataupun tarikan-tarikan duniawi, bagaimana kita tetap menjadi umat Tuhan yang menyembah Tuhan yang benar? Saudara, saya ingin memberikan
beberapa saran ataupun mungkin ide bagaimana kita tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Pertama, agar kita tetap menjadi umat Tuhan yang benar, menyembah Tuhan yang benar, tidak ada cara yang lain selain daripada Alkitab itu sebagai dasar. Dalam buku Alfa dan Omega jilid yang ke-8 di bab yang ke-37, ya, buku Kemenangan Akhir dikatakan, firman Tuhan itu adalah pelindung kita. Bagaimana kita tetap terarah kepada jalan menyembah Tuhan yang benar? Firman Tuhan adalah penuntun. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, berpandukan dengan pola pikir kita sendiri, bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan yang benar, sedangkan informasi itu nyata dalam firman Tuhan. Tapi mungkin orang mengatakan, ya kan semua agama juga yang berbeda juga mengatakan mempelajari firman Tuhan. Ya, semua agama Kristen yang lain juga mengatakan, oh ini Alkitab, kami juga menggunakan Alkitab. Tapi berbeda pemahamannya. Sekali lagi kita ditekankan perlunya hidup berserah kepada Tuhan. Ya, mempelajari firman Tuhan, mempelajari kehendak Tuhan agar kita tetap menjadi umat Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini. Kita perlu penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan tipu daya yang luar biasa. Setan bekerja keras, saudara, membuatkan kita ini termasuk dalam jeratnya. Dalam Alfa Omega jilid 8, buku yang sama yang saya maksudkan, ya, Kemenangan Akhir, ya, bab yang ke-32, tajuknya adalah jerat-jerat setan. Kita memahami, kita mendapati di sana setan begitu licik sekali, membuatkan kita jatuh sehingga kita tidak boleh menjadi penyembah Tuhan yang benar. Ya, menyembah Tuhan yang benar itu bukan sekadar datang beribadah pada hari Sabat, ya, saudara, bukan. Mengembalikan persepuluhan itu sebahagian, belum sepenuhnya. Ada lebih jauh lagi, konsep pemahaman menyembah Tuhan itu besar. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam buku Alfa Omega jilid yang ke-8 bab ke-32, untuk membuatkan umat Tuhan itu tidak menjadi penyembah Tuhan yang benar, setan membuatkan jerat-jeratnya. Apa jeratnya? Antara jerat setan adalah, pertama, menahan supaya manusia itu tidak bertobat. Itu bagi mereka yang mungkin tidak mengenal kebenaran. Ataupun yang mau kenal kebenaran, ditahan. Kemudian kedua, bagi mereka yang sudah mengenal kebenaran, datang ke gereja, mengganggu kekudusan peribadatan. Mereka datang ke gereja, tetapi ketika tiba di rumah Tuhan, perlakuan mereka bukan seperti menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Bermain HP, selfie, wah lagi ibadah. Tapi dalam masa yang sama chattingan. Padahal pendeta 14 lagi asik berkhotbah di depan. Ataupun saya lagi asik berkhotbah, mereka lagi asik chattingan, katanya beribadah. Tapi firman Tuhan dibiarkan begitu saja. Ini adalah jerat-jerat setan, membuatkan kita tidak menjadi penyembah Tuhan yang sesungguhnya. Yang lainnya, membuatkan orang sibuk dengan transaksi bisnis. Kadangkala, sudah tiba Sabat masih sibuk di kantor. Wah, bahkan tidak jarang kalau di Malaysia, ujian untuk menaiki kelas diadakan pada hari Sabat. Jadi katanya, oh nggak apa-apa lah, Tuhan mengerti. Hari Sabat ini saya datang dulu, nanti next Sabat saya berhenti. Setelah dapat kerja, nanti kan saya setia juga kepada Tuhan. Ada banyak cara-cara kompromi, penyataan kompromi yang dinyatakan. Tapi Sabat ini, pelajaran sekolah Sabat kita kali ini menekankan untuk menjadi umat Tuhan, kita harus bijaksana menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Antara jerat setan yang lainnya supaya kita tidak menjadi umat Tuhan yang benar, memanjakan selera makan atau bentuk pemanjaan selera lainnya. Nonton movie dan sebagainya, terlalu berolahraga. Itu juga jerat-jerat setan yang dia sodorkan kepada kita agar kita lupa fokus utama kita. Membuatkan manusia lalai membaca firman Tuhan dan berdoa. Apalagi memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Kalau seorang itu rajin baca Alkitab, lalu dimunculkannya perasaan agar kita ini fanatik. Wah, saudara, kita tidak bisa lepas dengan tipu daya setan. Untuk menjadi umat Tuhan yang benar, sulit rasanya. Tapi Alkitab memberikan kita penghiburan. Yohanes 15 ayat 4.
kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan mampu untuk berbuah. Berbuah yang dimaksudkan di sini adalah buah roh. Kehidupan yang dipenuhi dengan roh. Jadi kembali lagi bagaimana kita mau hidup, bagaimana kita tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Pilihlah kehidupan. Pilihlah Yesus Kristus sebagai penuntun kehidupan kita. Saya kira itulah penjelasan yang boleh saya sampaikan, Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih Pastor Herjai. Saya pikir ini sudah sangat jelas ya, bagaimana kita harus memilih kehidupan. Mungkin dalam 1-2 kalimat Pastor untuk menyimpulkan ya, untuk menyimpulkan secara keseluruhan pelajaran sekolah sahabat kita, mungkin dalam 1-2 kalimat Pastor boleh memberikan yang merupakan kesimpulan ya, dari pelajaran kita. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Pendeta. Menyimpulkan pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini dengan judul Pilihlah Kehidupan. Kita dapat tetap memilih kehidupan, yaitu Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan hidup kita setiap hari tinggal dalam Tuhan. Bahasa tinggal dalam Yunani adalah meno, to remain continue, terus menerus. Bukan hanya waktu dibaptis, tidak, tapi setiap hari. Apa artinya tinggal setiap hari? Saya menyediakan waktu khusus bersama Tuhan. Hari ini, sahabat ini saya ada waktu, selain ibadah keluarga, selain ibadah sahabat, ada waktu pribadi saya dengan Tuhan. Saya memiliki sifat Alkitab itu adalah kegemaran saya. Ketimbang buku-buku yang lain, Alkitab adalah buku kegemaran saya. Dan menjadi pribadi yang berusaha mencintai orang lain, bahkan musuh sendiri. Itulah cara untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Adalah menjadi kerinduan terbesar saya dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Kita terus memilih satu-satunya kunci keberhasilan kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pendeta. Baik, terima kasih Pastor Herjai. Saya pikir inilah merupakan bagian ya yang terpenting dari pelajaran kita pada saat ini ya, untuk kita menetapkan hati kita memilih Tuhan ya sebagai juru selamat kita, memilih kehidupan. Baik Pastor, mungkin Pastor boleh memimpin kita di dalam doa penutup untuk menutup diskusi sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Silakan Pastor Herjai. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami, Allah kami yang maha pengasih dan maha penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah yang telah menyelamatkan kami daripada keberdosaan kami. Allah yang memberikan kebebasan memilih antara kehidupan dan kematian, antara berkat dan kutuk. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Pada sahabat ini kami kembali diingatkan untuk terus bijaksana dalam membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini. Ada banyak pilihan-pilihan yang terbentang di hadapan kami. Dan kadang-kala kami salah langkah Tuhan memilih. Tapi pada sahabat ini kami kembali memohon dengan sungguh kepadamu. Ketika kami tersalah langkah atau kurang bijaksana dalam memilih, penuhilah pikiran kami dengan tuntunan roh-Mu, agar hidup kami di kemudian hari yang selanjutnya semakin bijaksana untuk terus memilih kehidupan. Kami rindu Bapa agar kehidupan kami sementara berada di dunia yang penuh dengan kacau balau, hidup kami terus terarah kepada Tuhan. Dan tidak ada jalan yang lain yang kami dapatkan. Dalam pelajaran sekolah sahabat kali ini jelas menyatakan, hanya ketika hidup kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami dapat tetap memilih hidup, yaitu Yesus Kristus. Bantulah kami manusia yang banyak keterbatasan ini, penuhilah kami dengan tuntunan-Mu ya Bapa. Dan berkatilah juga para pemirsa Hope Channel Borneo, dimanapun mereka berada saat ini, dimanapun mereka menyaksikan, kiranya pelajaran sekolah sahabat yang kami pelajari bersama pada sahabat ini memenuhi hati kami menjadi suatu aplikasi yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan sekadar teori. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan pembelajaran ini. Tuhan juga telah memberkati pendeta Fortin dan keluarga, dan juga Tuhan telah memberkati semua umat Tuhan yang menyaksikan. Inilah doa penyerahan kami Bapa, dalam nama yang perkasa, yang luar biasa. Kami mau serahkan doa ini, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor, Tuhan memberkati kita. Tuhan Baik, memberkati. Amin. Pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada pada sabat ini, demikianlah
pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sehari. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Sampai bertemu di Sabat berikutnya dalam pelajaran yang lebih baik lagi. Tetap semangat dan selamat hari Sabat.